Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya an-nastaghfirullah. Kita telah berkumpul kembali, bertemu kembali. Jadi hari ini kita akan melihat siapa yang mau jadi server dari picik-picik seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ya, silakan periksa. Jadi yang pertama mari kita sambut Halisa, tepuk tangan untuk Halisa. Kita akan melihat pertama kita akan nilai bagaimana dia atau kalian berpresentasi. Yang pertama cara pengucapan, cara percaya dirinya, cara penyampaiannya, dan yang terakhir isi dan kontennya unik apa enggak, bahkan misalnya ada videonya atau gambarnya atau apa, itu menjadi sebuah nilai. Oke, mari kita sambut Halisa. Mari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hai. Baik. Alhamdulillah. Bisa nggak remote ditutup sebentar atau perhatikan dulu untuk presentasi saya kali ini? Oke, semuanya duduk. Sleep dulu. Nah, hari ini saya akan bawakan materi atau cerita aja lah tentang malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala yang tidak minum dan makan, yang lebih tepatnya tidak memiliki nafsu. Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya, dan dimana berbeda dengan jin dan kita. Kalau jin, setan atau iblis itu diciptakan dari api, dan kita manusia diciptakan dari asap. Nah, di sini ada dalil tentang beriman kepada malaikat. Sebenarnya sih dalil tentang malaikat itu banyak, cuman karena di sini kita sedang belajar tentang iman, otomatis kita mencari dalil tentang beriman kepada malaikat. Nah, artinya ini maksud saja artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada dari firman-Nya. Demikian pula orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya. Mereka mengatakan karena tidak berbeda dalam antara seorang pun dengan yang lain. Jadi rasul-rasulnya dan mereka mengatakan nah, dari sini tadi kan dan malaikat itu cuma beberapa aja ya, karena ini termasuk dari rukun iman. Suaranya agak dikecilkan biar kedengaran. Nah, sini ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Pasti tahu lah ya malaikat Jibril itu, karena kita pasti sudah belajar dari TK, SD juga pernah. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya itu menyampaikan wahyu pada Nabi Allah Rasulullah. Dalam surat An-Nahl ayat 102 berbunyi, katakanlah Rohul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran. Nah, itu sudah jelas bahwa tugas dari malaikat Jibril ini adalah menyampaikan wahyu. Ini ada malaikat Mikail yang tugasnya membagikan rahmat dan rezeki. Di sini juga ada firman bahwa barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, musuhnya Jibril dan Mikail, musuhnya Allah. Maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang kafir. Walaupun di yang malaikat-malaikat tidak jelas di situ tugas malaikat itu apa, cuma di sini ada dikatakan nama malaikat Mikail. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu yang menyusun makalah nanti dan hidup. Sebenarnya ada beberapa kejadian di negara Eropa kalau tidak salah itu bunyi trompet yang nyanyi, cuman belum dapat dikonfirmasi dengan pasti apakah itu trompet sangat
Israfil, malaikat pencabut nyawa. Biasanya kalau orang sekarang itu dia bisa melihat malaikat itu ada gitu. Namun ada juga yang melihatnya di beberapa kali saat dia sakit. Tapi alhamdulillahnya itu masih hidup dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa. Bisa melihat betapa lebarnya saya melakukan ini. Nah, ini bukan dan nanti kalau mereka itu selalu kedua atau mereka yang menanyai atau baik atau beralas ya bukan hidup kubur. Nah, ini dalam sebuah hadis juga, apabila kalian telah dikubur, dua malaikat tetap berdiri, salah satunya mengingkar, keduanya berkata apa pendapat orang ini. Makanya semuanya itu kayak seperti kita di dunia, ada yang bisa memberikan, ada seperti memberikan cipta Tuhan umum. Nah, di sini ada juga wakil mencatat amal mereka. Sebelum itu kayaknya bosan gak sih? Ini kita belajar tapi kayak gak ada hiburan gitu ya kan? Mau main dulu gak? Main apa tuh? Main laptop. Jangan main ya boleh. Jangan. Nah, jadi apa ya gamenya ya? Seru gitu. Kayak gini aja deh. Kayaknya kalian pernah kayak gini tapi kita menguji ingatan kita aja gitu ya tentang berapa yang kan kita angkat. Berapa nyamuknya? Ulnya adalah ada berapa nyamuk yang saya tangkap? Ya. Ada berapa nyamuk? Tiga. Nah. Ada berapa nyamuk yang sudah saya tangkap? 7. Ya benar. Nah, sekali lagi ya. Jangan kelihatan dong Pak gurunya Pak. Sekarang ada berapa nyamuk yang saya tangkap? 5. 7. Oh ya, Ustaz tahu nggak?
Kalau kalian nih malaikat favoritnya apa ya? Sama aku kan Ibad ya. Alasannya kenapa? Jaga Soalnya selalu menemani saya siap mencabut nyawa. Oh my god. Mencabut nyawa ya. Kebalikan dari kamu. Beda-beda ya. Soalnya ya ini kan ya favorit kita gitu ya. Gak bisa disamakan sama. Oke, thank you semuanya sudah mendengarkan presentasi dari saya. Oke, yuk tepuk tangan dulu buat pertanyaan pertama untuk Aisyah. Ya. Jadi apa kamu tulis itu, apakah kamu betul-betul memahaminya atau cuma sekedar copy fakta? Enggak, saya mau nanya. Oh ya. Apa bedanya malaikat dengan manusia dan jin? Pertama itu kan malaikat itu diciptakan dari apa namanya cahaya bisa dari tanah dan jin dibesarkan itu dari api. Perbedaan yang paling terlihat di situ adalah mereka yang memiliki nafsu dan selalu taat kepada Allah. Sedangkan jin dan manusia ini ya kalau jin kan nafsu banyak. Oke, good. Nice. Malaikat Ridwan, apa kerjanya? Menjaga surga dong. Malaikat Israel. Kalau malaikat Israel itu mencabut nyawa. Malaikat Israfil. Menyusahkan. Malaikat Jibril. Menyampaikan wahyu. Malaikat yang menanya di alam kubur. Bukan dan nanti. Yang mencatat amal keburukan. Hati. Oke, good. Yang menurunkan hujan. Itu malaikat DKI. Saya akan selalu mengingatkan yang itu adalah malaikat ke saya. DKI itu apa? Kan Bisa bagi rezeki, menurunkan hujan. tugasnya diberikan Allah. Oke, good. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik aja semuanya. Salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang duluan, mari kita sambut Aluna. Tapi kok mau ini kan? Mau presentasi ya? Lihat. Ya di sana. Oke, Bro. Ini yang saya coba. Aku ingat yang presentasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada pagi ini saya ingin presentasikan atau menjelaskan kepada kalian tentang malaikat-malaikat Allah. Ya. Oke, bisa deh. Oke, jadi pengertian malaikat itu adalah makhluk dari ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya, yaitu memiliki tugas yang masing-masing yang diberikan kepada Allah gitu. Malaikat itu punya nafsu dan mereka selalu taat sama Allah SWT. Nama-nama malaikat dan tugasnya yang pertama ada Jibril. Nah, tugas itu menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Kan biasanya itu nabi-nabi pasti punya surah-surah gitu kan, kayak apa sih, Nabi Muhammad kan pernah diturunkan wahyunya dengan malaikat Jibril
Israfil itu dia sampai sekarang ini dia begini bersiap untuk meniup, sedangkan itu kan kita nggak tahu kan kapan nih dia hari kiamat itu kapan gitu. Dia tetap dengan posisi yang akan meniup untuk menunggu perintah Allah menurunkan sakarannya. Bisa ada malaikat Israfil itu tugasnya mencabut nyawa. Jadi nanti kalau misalnya emang sudah ada waktunya buat kita sudah meninggal ya langsung dicabut ya. Makanya sekarang maut kan itu malaikat Israfil yang jemput kita itu. Terus malaikat Israfil itu sebenarnya ngikutin kita kemana-mana, selalu ngikutin kita kemana-mana, menunggu Allah perintah apa langsung mencabut kita. Terus ada malaikat mungkar sama nakir, ini satu aja ya. Ini dia nanya-nanya manusia dalam kubur nanti kayak siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu gitu. Kayak mirip-mirip lah ya kayak kita waktu ujian sekolah kan jadi pantas nggak buat naik level selanjutnya gitu kan. Pantas nggak kita nanti masuk surga, kita masuk neraka. Terus kalau nggak pantas dua-duanya gimana? ya udah ada gitu kan nanti kayak aku tahu pasti berapa. Nggak pantas di surga, nggak pantas nggak kuat di neraka. Oh wah. Jadi apa? Terus ada malaikat raqib. Itu tugasnya mencatat amal baik. Itu raqib juga ngikutin kita kemana-mana. Kita ngelakuin hal yang baik. Jadi kan kita ya kalau nanti waktu di alam kubur itu kita ditanya, terus kita bohong gitu. Nah itu nanti kan ada catatannya dari malaikat raqib sama atid gitu. Nah kalau malaikat atid ini kan sama kita. Jadi malaikat raqib sama atid ini sama-sama berdua dan besti mereka sama-sama nyatet gitu. Terus ada malaikat Malik itu tugasnya menjaga kebenaran. Dan malaikat Malik ini kalau nggak salah saya pernah baca di mana gitu, dia ini sosoknya ngeri, dia kayak malaikat Israfil juga, karena kan tugasnya itu menjaga pintu neraka, dan neraka kan ya gitu sangat menyiksa. Jadi nggak ganteng gitu lah. Kalau ganteng apa enggak ya nggak tahu. Iya pasti ngeri. Kita harus dulu aja dilihat. Aduh lagi dulu. Terus ada Ridwan, itu tugasnya menjaga pintu surga. Nah, mirip kayak malaikat tadi, cuma ini kebalikannya. Kalau dia itu yang bersih baiknya, jadi ya kelihatan baik, kelihatan ramah banget kayak gitu. Dan itu tidak tahu, enggak lah. Malaikat enggak tahu. Mau lihat mana nggak sih? Bukannya tuh kelihatan nggak sih? Bukannya tuh ada wajah yang saya biasa lihat, macam lihat dia pakai topi. Ketika nanti di akhirat nanti semua jelas. Oh berarti kelihatan nanti. Bahkan ada yang pakai sayap, ada yang pakai. Tapi benar kata Harisa, kalau misalkan mau lihat ya udah meninggal aja dulu. Iya, bahkan Harisa kan malaikat nggak punya jenis kelamin, jadi dari cantik dari yang iya. Oke. Yang ada di Malaysia ada cahaya. Oke. Tentang apa ini? Ini kayaknya mirip sama Harisa tadi ya. Ya nggak apa-apa, maksudnya kamu ngambilnya gimana? Maksudnya apa yang poin yang kamu dapat di situ apa? Jadi ya kan Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang turun kepadanya dari Tuhannya, dan kedua orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Berkata, dia membeda-bedakan soal asli dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat apabila kami melakukan kami. Intinya apa? Berarti kita harus beriman kepada malaikat. Oke, wajib hukum. Ya wajib. Next. Karena malaikat kan di sini disebutkan, nah, kita wajib untuk beriman kepada Al-Quran, terus juga sama malaikat sama Allah sama
yang juga sama komandan-komandan juga. Itu karena malaikat itu adalah ciptaan Allah yang paling mulia, yang punya nafsu, yang selalu taat sama Allah, makanya dia ikut masuk dalam yang harus kita imani ya. Iblis kita imani ya? Enggak, kan iblis itu nggak taat sama Allah. Kan iblis punya nafsu. Kan disebut nah, perbedaan malaikat, syaitan dan manusia. Oke, jadi asal muasal kejadiannya. Apa yang maksud dengan asal muasal kejadian? Cara mereka diciptakan. Asalnya. Ya, asalnya. Asalnya dari mana? Iya, tapi kalau malaikat itu dari cahaya, kalau manusia itu diciptakan dari saripun tanah dan syaitan diciptakan dari api. Itu memang beda karena diciptakan beda awalnya. Nah, terus perbedaan sifatnya juga. Nah, malaikat di sini tadi yang udah saya jelasin tadi, malaikat itu selalu taat, selalu sholat pada Allah, nggak pernah berhenti, terus punya nafsu juga. Dan kalau manusia itu punya suka malu sama dalam fisik dan nafsu, dan itu cuma beberapa singkat-singkatnya aja karena semua sifat-sifat manusia itu sudah ada di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan dalam Al-Quran juga orang-orangnya. Dan terus ada jin yang dijadikan atau syaitan, kita menggambarkan ada manusia yang jahat, bahkan tidak taat, kemudian aturan ya, pokoknya semua hal yang buruk-buruk gitu. Karena dia mempunyai sifat yang sombong, jadi dia merasa selalu benar, dia nggak mau bersalah, terus dia gitu. Ya, malah di pokok saya itu adalah Islam dia, karena yang udah saya jelasin tadi, dia ini nggak capek megang trompet kawan itu bunyi diteruskan. Jadi dari sekarang benar-benar posisi itu dia udah siap gitu, tinggal nunggu Allah aja pas merintahin, dia baru langsung gitu. Kan kita nggak tahu nih kapan hari kiamat dia terjadi kan. Berarti malaikat apa tadi Israfil itu diam aja gitu. Dia nggak kemana-mana, dia cuma diam dulu. Ya kan tugasnya itu mendiamkan kepala pada hari kiamat. Nah, hari kiamat itu belum terjadi. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, mungkin ya bersolat apa sih namanya ya mesti tadi Ya intinya karena malaikat gak punya nafsu, gak merasa capek, gak merasa ringan, duduk dulu sebentar, rebahan dulu, masih lama juga belnya. Karena dia selalu taat kepada Allah, kata Allah, sujud lagi dari diciptakan sampai hari akhir nanti, hari kiamat dia harus sujud. Dia berobat, berarti dia harus siap. Karena gak ada nafsu. Good. Thank you. Oke, good. Kali udah langsung tanya di pertanyaan yang ada. Ya, tepuk tangan untuk Jadi sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata maupun perbuatan karena saya hanyalah manusia. biasa. Manusia yang selalu mempunyai kesalahan. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Ustaz akan nilai presentator sama audiensnya. Audiens yang tidak memperhatikan, mohon maaf. Audiens yang sering menanya, sering memperhatikan, nilai plus. Wow. Silakan kita sambut yang terakhir. Thank you, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sini aku nggak bakal ngambil waktu kalian terlalu lama, insya Allah ya. Kalian tau gak sih beda antara itu apa malu itu apa sebenarnya? Nggak tahu. Soalnya kita lihat ketemu. Ini kalau misalnya aku ambil dari Google yang bukan menurut Islam, dari etimologinya itu malaikat berarti kekuatan. Malaikat itu berasal dari kata Arab, yaitu bentuk jamak kata malak yang berarti kekuatan, atau al-alukah yang berarti tugas atau misi. Sedangkan kalau menurut Islam itu malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak makan dan minum, dan juga tidak mempunyai hawa nafsu. Seperti kita ini, kalau kita punya nafsu gitu, pas puasa kadang mikir, lu mau makan lah, mau buka gitu. Terus malaikat. Hah? Kita malaikat. Bukan. Terus malaikat merupakan makhluk yang selalu taat kepada Allah dan membangkang kepadanya. Membangkang. Apa itu membangkang? Ketawa. Membangkang itu apa? Kamu yang tulis di situ harus paham. Berarti membangkang itu kira-kira apa? Dan dia harus selalu taat. Berarti kebalikan. Membangkang itu dia tidak melawan. Melawan. Good. Next. Ini dalil berenang kepada malaikat yang dari surah Al-Baqarah ayat 285. Ini mungkin sama kayak yang Al-Quran sama Hadis tadi. Terus artinya tuh kayak Rasul Muhammad beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Jadi di situ dibahas itu kayak malaikat itu adalah ciptaan Allah yang benar-benar taat sama Allah gitu, sama Tuhan sendiri. Terus kayak nggak kayak mendoakan dia, buat nafsu. Jadi kita sebagai manusia tuh harus mencontohkan si malaikat ini. Udah tertulis dalam Al-Quran. Nah ini nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya itu menyampaikan makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada malaikat Mikail. Tugasnya itu membagi rezeki, kayak misalnya turun hujan. Jadi kalau misalnya kalian turun pas hujan, sebenarnya hujan itu rezeki dari Allah lah, tapi yang diturunkan oleh Mikail. Terus malaikat Kenapa? Sorry. Kenapa hujan disebut rezeki? Hah? Kamu bilang seperti turun hujan. Kenapa hujan itu disebut rezeki? Saya tahu dari tante saya sih dibilang pernah cerita dari kecil. Manfaat hujan apa? Nambahin aja. Banjir. Kalau banjir Bisa bikin gak bener terus tumbuhan. Terus kayak biar bumi gak kering juga gitu. Tapi kalau misalnya hujan turun di Mesir, ya. Di Mesir? Di Mesir jarang. Iya itu berarti tanda-tanda. Terus ada malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Jadi salah satu tanda kita mau kiamat nanti, selain Nabi Isa yang turun, ada juga selain Nabi Isa yang turun buat menyampaikan kalau dia itu bukan Tuhan buat agama Kristen, tapi juga ada ciri-ciri dari trompetnya, lebih trompet gitu dari yang ditiupkan oleh Israfil. Terus di sini tuh ada malaikat Israel. Israel orang-orang Israel. Ya salah nulis. Lain kota. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Dulu pernah waktu itu malaikat Mikail, terus ada Mikail, Israel itu disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil tanah dari bumi untuk penciptaan Nabi Adam. Nah, saat Mikail yang turun, bumi ini ternyata punya sumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Mikail nggak jadi ngambil tanahnya. Terus saya bilang ke Allah karena bumi ini punya sumpah ke Allah. Sedangkan kita sumpah kayak apa gitu. Terus sedangkan Israel ini saat disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia langsung kayak ngancurin aja tanah bumi itu. Padahal bumi udah bilang kalau dia itu udah punya sumpah ke Allah, kalau apa sih ini tanahnya gimana itu kalau diambil gitu. Jadi kita bilang kayak aku lebih takut sama perintah Allah daripada sumpah dari si bumi itu gitu. Terus si ini Israel ini kayak datang ke Allah, kasih tanahnya, apa sih mau ngambil itu kalau udah sumpahnya gitu. Terus saya lebih takut dari perintah kamu gitu Allah daripada si bumi itu. Nah terus Allah bilang udah kamu sekarang adalah malaikat yang cabut nyawa gitu. Karena dia tuh kayak gak takut gitu, dia kayak dia kayak lebih takut sama si
Israel ini malaikat favorit saya. Terus ada malaikat Musa. Ini bertugas bertanya di dalam kubur. Jadi nanti kayak pas di dalam kubur itu kita ditanya-tanyain gitu, apa aja kamu pernah lakuin di dunia. Terus kalau malaikat nakir juga bertanya sih, ditanya. Terus kalau malaikat atid itu dia bertugas mencatat amal baik. Itu nih, sedangkan atid mencatat amal buruk. Jadi ini pas kayak misalnya nih kan tadi Mr. Kofi kan bilang kalau saya ada orang presentasi hatiin, tapi kalau ternyata nggak presentasi berarti kan dia nggak menjalankan amanah. Nah jadi ini kalian lagi dicatat oleh malaikat atid. Terus ada malaikat malik penjaga pintu neraka. Terus ada malaikat Tuhan penunggu surga. Terus berbeda manusia malaikat dan jin. Perbedaan malaikat sama manusia itu kalau malaikat itu terbuat dari cahaya. Terus malaikat itu juga nggak punya hawa nafsu gitu. Kalau sedangkan jin itu diciptakan dari api. Kalau kita diciptakan dari tanah. Nah, sifat-sifat ini bisa menggoda manusia, mengajarkan kita untuk hal keburukan kayak saya selalu dulu kan, sungguh nggak sungguh gitu, udah lewat juga minum sesuatu aja gitu, nggak bawa sholat. Nah, sedangkan manusia ini punya nafsu kan, jadi kadang kita bisa ngikut ke si jinnya gitu. Sedangkan kalau di malaikat ini dia nggak punya, dia kayak bermanfaat. Kalau walaupun malaikat ini disuruh kayak kata Luna tadi disuruh megang trompet, dia bakal megang trompet terus bakal kayak melanggar gitu ya gitu. Nah, ini malaikat favorit, malaikat favorit saya Israel karena dari kisahnya tadi, terus juga dia tuh kayak selalu nemenin aku gitu, selalu menunggu buat Allah memerintahkan mencabut nyawa aku gitu deh. Udah selesai. Oke, pertanyaannya sedikit. Takut nggak dicabut? Enggak sih, karena itu emang takdir. Kalau emang udah takdirnya kayak gitu, ya terima aja. Berarti nggak takut mati? Nah, tapi kalau misalnya ketabrak, aku takut. Maksudnya pengennya mati yang enak gitu kan? Di kasur atau gitu? Tapi kalau misalnya ketabrak nggak apa-apa kan, cuma sakitnya aja. Tapi pas sudah kita di rumah sakitnya, pas sudah diambil nyawanya itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya langsung ketabrak langsung mati, nggak apa-apa. Itu kesannya kan kita udah mati, jadi kan pasti sakit. Tapi pas waktu tiba-tiba hidup lagi kan kita sakit operasi itu. Hidup lagi apa ya? Sebenarnya kira-kira kalau kita nih misalnya ketabrak motor mobil gitu sampai melindas nih. Nah, tapi malaikat Israel ini belum bisa menjawab kita kira-kira itu bakal mati atau masih hidup? Enggak sih, karena kan emang dari Al-Quran juga dibilang kalau tugas si Israel ini cabut nyawa. Jadi kalau misalnya kita misalnya Israel nggak cabut nyawa pas kita ketabrak, ya udah kita mau mati paling cuma sekarat. Ada pertanyaan yang lain? Bisa, silakan tanya. Jemina. Jawab Jemina. Jen. Terakhir saya tambahkan, bagus banget. Ini masalah malaikat Israel. Saya pernah ngomong Sama malaikat. sebaik-baik teman itu apa? Yang bisa membangun iya, yang bisa Dan menentukan. selain itu apa lagi? Yang Sebaik-baik teman adalah yang mengingatkan temannya. Ada kan teman yang mengingatkan Pernah teman? nggak sih waktu itu kajian? Iya, untuk kajian sering ada Tapi itu, tapi saya suka deh Giovanna, dia nggak takut mati. Indah kalau kayak mati loh, Ustaz. Maksudnya apa? Boleh atau tidak takut mati, asalkan satu syarat. Apakah sudah cukup bekal kalian? Iya, tuh. Orang mati, tapi habis itu masuk neraka. Sama aja lebih baik juga sih. Makanya surga itu mahal, harus berjuang dulu kita. Oh,
harus sakit-sakitan dulu, harus tahan nafsu dulu, harus ini semua. Nanti Allah kasihkan surga. Terserah deh, mau ngapain ke, mau minum alkohol ke, makan babi ke, mau nikah berapa kali ke. Itu ada cerita Katanya katanya setan itu aslinya orang baik, tapi pas setan ngelakuin satu kesalahan aja, dia tuh langsung cemburuin apa kesalahannya? Dia jadi sama ciptaan Allah manusia ini kayak aku Selain ini sempurna. apa? Disebut apa? Tahu dia kamu aja kasih sombong, Sombong. sombong terus dia tuh kayak dengki gitu sama sini, kayak dia sombong kayak aku loh diciptain dari ini, dia cuma dari tanah fungsinya, sampai dia kayak tau gak sih anjing itu kenapa nurut sama manusia? Anjing itu nurut sama manusia karena pusat kita lubang itu tuh dari lubang itu aslinya nggak lubang, tapi lubang itu tuh kayak diur oleh diludahin oleh setan, terus diludahin oleh Allah, jadi dibikin anjing, makanya anjing itu najis karena anjing itu dari liur setan. Tapi anjing nurut sama kita tuh gara-gara sekarang udah di bagian tubuh pusat kita ini. Kalau anjing gila gimana? Tapi saya pernah dengar ada yang bilang gini, sebenarnya itu kita langsung gitu gratis kan, sholat gratis terus kayak Gak ada mahal. Maksiat atau mahal? ya maksudnya sholat kan ya apa minum-minuman keras terus kan gitu lagi Tapi di sini bukan. Bisa nggak itu? Ikhlas kepada Allah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Orang ini ada lagi cerita-cerita lain masalah Dulu iblis Tanya ke sana. enggak sih. dia Oh, mau nggak ada yang mau cerita. cerita. Oke, silakan. Itu Perhatikan semua. sebenarnya jin, setan sama iblis itu beda. Iya. Iblis itu bapak dari jin, cuma ada Setan. Ya satu. Jin itu anak-anaknya semua begitu gitu. Setan itu sifatnya. Jadi jin kan punya hawa nafsu, dia ada yang baik. Jadi jin yang jahat itu dibilangin setan karena setan itu sifat buruk. Jadi ini misalnya sifat yang menunjukkan keburukan dan kejahatan. Jin yang buruk itu setan, padahal setan itu nggak ada apa-apa, cuma sifatnya buruk. Terus nama asli iblis namanya Azal. Itu nama asli. Azan. Bagus. Masalahnya bahwasannya. Yang lain tahu? Kalau misalnya kalian hari ini punya apa kesalahan, hari udah punya kesalahan, itu kalian kayak minta ampunan aja ke Allah, bakal selalu didengar, bakal mengampuni kalian. Terus juga kalau misalnya kalian biasa setiap kalian sholat itu bakal dihapus kata-kata saya. Baik pas sholat